Alhamdulillah, Alhamdulillah Alamin. Datang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan nikmat kepada kita semuanya, yang mengurusi jagat raya ini, termasuk panjenengan semuanya, yang sampai saat ini tidak pernah meninggalkan baitullahnya masing-masing. Semakin hari semakin Allah berikan kekokohan keimanan masing-masing. Karena apa? Karena menyaudaranya asli dari jiwa yang terdalam di dalam hati. Ikhlasnya mau menyaudara itu. Sehingga apa? Setiap kali ketemu Zoom, ketemu di RBT-an, semuanya pada semangat untuk saling asah, asih, dan asuh. Bukti kekokohan keimanan panjenengan itulah api suci panjenengan tidak pernah padam untuk semangat di jalan Tuhan. Apa? Bermanfaat di jalan Tuhan sisa hidupnya. Bukan bagian orang-orang yang di situ bunuh diri, putus asa dalam merengkuh keimanan. Asli di situ orang-orang yang berpaling adalah orang-orang yang notabene sudah jauh dari Tuhannya. Orang-orang yang lalai itu termasuk juga orang-orang yang jauh dari Tuhannya. Orang yang tidak sadar juga jauh dari Tuhannya. Nah, supaya tidak pernah jauh dari Tuhannya, maka bersaudaralah dengan saudaramu yang seiman. Saya yakin kalian semuanya itu tidak ada di dalam jiwanya itu, di dalam hatinya. Itu mengingkari Tuhan kalian, tidak akan mungkin. Karena apa? Kuliruhu min amri robbinya itu jelas. Siapa yang diberikan kepercayaan dalam hidupnya. Kuliruhu min amri robbinya terang. Karena logikanya sudah dibedah dengan penalaran-penalaran akal sehat. Sehingga jenengan semuanya tidak termasuk golongan orang-orang taklid buta dalam mengikuti mencari jalan keselamatan di sisi Tuhan. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak terselamatkan di sisi Tuhan? Yaitu orang-orang yang di situ yang berputus asa. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak diperkenankan. Memang tidak boleh. Wala taqnatu min rahmati. Dan janganlah kamu berputus asa dalam sebuah meniti kehidupan. Apa? Menggenggam takwanya itu loh. Dalam setiap hari menjalani takdir itu tidak pernah ada keputusasaan, ada kelalaian, ada keterpalingan di jalan Tuhan. Makanya di situ jiwa-jiwa yang sudah tertempel keimanan tidak akan mungkin terlepas dari sisi Tuhan derajatnya. Karena apa? Setiap hari ikro kita bakanya itu selalu dilihat di dalam hatinya. Apakah aku masih
dekat dengan Tuhanku. Apakah aku masih menjadi hamba yang dipercaya oleh Tuhanku? Jenengan tahu itu semuanya. Karena apa? Karena hatinya, pintu gerbangnya ke Tuhan sudah terbuka. Dibuka oleh imam kita. Dibuka oleh saudara-saudara kita yang di situ dekat dengan panjenengan. Nah, lalu yang bagaimana yang tidak terselamatkan itu? Oh, padahal sudah iman. Yang di situ jiwanya tidak kerasan di dalam Baitullah, itulah orang-orang yang nanti termasuk golongan orang-orang yang bunuh diri sesuai dengan tema malam ini. Bagaimana kejelasannya? Maka tema tersebut akan diperjelas oleh Bapak Kulo. Yang kalian panjenengan yaitu bahasan selaku Bani Adam 2. Kepada ayahanda Eyang jenengan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Rahayu, Mbah. Rahayu saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu saudaraku Rahayu. se-Nusantara, khususnya seluruh jamaah Ipun Gustubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Suaranya kurang bengok, Mbah. Suaranya kurang banter. Kurang banter. Gimana, Lur? Sudah suaranya Ampun. nyaring? Nyaring. Kita bersyukur pada Tuhan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan yang dimuliakan oleh Allah, imam kita beserta seluruh keluarganya dan seluruh jamaah se-Nusantara dan saudaraku semua. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kami aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku semua, pada malam hari ini berkat rahmat Tuhan, Zoom pada malam hari ini judulnya luar biasa. Judulnya, temanya bunuh diri. Saudaraku semua, di dalam Al-Quran juga sudah jelas firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, dan janganlah kamu
membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang, Maha Pengampun pada kita semua. Itu ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 29. Nah, kali ini malam ini Zoom kita temanya bunuh diri. Seru. Oh, nyambung. Temanya bunuh diri. Bunuh diri ciri-cirinya adalah termasuk keputusasaan seseorang karena jiwa-jiwa mereka yang tidak tahu arah, yang buta tentang keimanan, yang tidak tahu arah tentang pengetahuan Tuhan, sehingga orang-orang tersebut tidak mempunyai keimanan yang kokoh, tidak mempunyai kepercayaan bahwa kita itu dipelihara Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku semua, sesuai perintah Allah, janganlah membunuh dirimu. Maksudnya bagaimana? Kita dilarang bunuh diri karena kita tidak tahu arah siapa yang kita percaya dan tidak tahu arah siapa yang bisa menyelamatkan jiwa raga kita. Dalam mengarungi hidup, dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia banyak mengalami peristiwa-peristiwa keputusasaan. Karena apa? Karena terlalu menyintai urusan-urusan makhluk, urusan-urusan selain urusan dengan kebesaran Tuhannya. Biasanya di dalam kehidupan itu seringkali berurusan dengan keduniaan. Urusan jasad, urusan kebutuhan, urusan kasih sayang. Ada. Dengan adanya ketidaktahuan siapa yang memberi hidup, siapa yang bisa membunuh, karena ketidaktahuan akhirnya timbul imannya tipis, rasa percayanya pada Tuhannya, dan karena tidak tahu dengan Tuhannya, maka disitulah timbul bisian-bisian yang mengarah ke putusasaan dan melalaikan dengan siapa dirinya, siapa yang dipercaya, siapa yang memelihara, hanya karena
harta, bisa hanya karena rasa ketidakterimaan sesama saudara. Itu pun bisa. Bisa bunuh diri. Nah, dari pengetahuan Tuhan tentang bunuh diri itu pengetahuan yang merasa tidak tahu dan merasa jauh dengan Tuhannya, akhirnya dia memutuskan, dia menetapkan dengan akunya, dengan keputusasaannya, akhirnya terlena dan tidak sadar menghayal hanya satu-satunya solusi karena tidak tahu tentang kebesaran Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka tidak sadar, akhirnya bunuh diri jalan satu-satunya. Maka bunuh dirinya itu semakin jauh dengan Tuhannya. Bunuh diri bukan jasad, tapi bunuh diri karena jauh dengan Tuhannya, saudara. Maka Allah melarangnya. Seperti firman yang disampaikan tadi. Jangan membunuh dirimu. Ya seperti itu. Sama juga, jangan merasa jauh dengan penciptamu. Karena kalau engkau jauh dengan penciptamu, orang tersebut bisa jauh dengan saudaramu, dengan siapa yang dipercaya. Begitulah orang-orang yang tersesat di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena imannya hilang. Contoh, nyun sewu di jamaah kita. Kalau kehidupan kita bersaudara di jamaah kita, persaudaraan dunia akhirat sampai mati, sumpah kita sampai mati, seperti itu. Persaudaraan sampai mati. Sering itu diucapkan berkali-kali bersama, bahkan berjamaah di dalam pengajian, di dalam suatu pertemuan persaudaraan. Karena ketidaksadaran dia terlena hanya di bibir saja. Contoh sudah di Baitullah, kita selalu di Baitullah, 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 itu pengetahuan jelas. Tapi apakah pengetahuan-pengetahuan itu menjamin tambah dekatnya pada Tuhan? Perlu bukti. Buktinya apa? Buktinya ya kelakuan. Di dalam menjalankan takdirnya, apa yang kita bicarakan persaudaraan dunia akhirat ternyata palsu. Palsu. Lah, janji yang palsu juga termasuk bunuh diri. Dia akan ingkar pada saudaranya, ingkar sama Tuhannya, jauh sama Tuhannya. Itulah ciri-ciri orang yang bunuh diri. Karena apa? Dia mati. Bunuh diri lah mati ya. Kalau putus asa dosa, kalau bunuh diri mati. Mati di sini mati imannya. Mati ketidaktahunya
dengan pengetahuan Tuhannya, dia lari. Dia membayangkan yang jauh dari apa yang mereka bayangkan, sehingga disitulah kalau keluar dari persaudaraan dia akan menderita. Nah, orang yang sudah tidak iman hidupnya pasti menderita. Jiwanya itu selalu bimbang, selalu ragu dalam bersikap. Kalau orang-orang yang tangguh nggak akan bunuh diri. Orang tangguh kalau memang sudah niatnya lurusnya, hidupnya dari ingin tahu tentang Tuhan, alhamdulillah ketemu orang yang bisa membimbing tentang Tuhan, dia bersyukur, dia berserah diri, ikhlas, dan dia bangkit sadar atas pengetahuan tentang kebesaran Tuhan. Ada yang membimbingnya, dia tetap lurus, dia sadar, hidupnya juga buat sadar, hatinya bersih, niatnya lurus, niat menghadap Allahnya jelas. As-sholatu mikhrajul mukminin, dadi lurus, jelas, sing tak percaya, tidak tergoyahkan. Setelah lurusnya, terangnya, dia jembarnya, menjalani takdirnya dengan membawa keikhlasan dan selalu bersandar dan bergantung pada utuhnya, lurusnya pada Tuhan. Hanya Allahus Somad tok yang saya gantungi, yang saya percayai. Apapun terjadi, hanya Allah tok yang saya gantungkan kepercayaan kita. Disitulah orang-orang yang terpilih dan mendapat hidayah seperti itu selamat dunia akhirat, dan tak mungkin dia memikirkan bunuh diri, tidak ada. Kalau kok keluar dari itu, pasti dia akan merasakannya sakitnya bunuh diri, sakitnya jauh dengan Tuhannya, sakitnya jauh dengan persaudaraannya, terkenang dengan rukunnya persaudaraan, satu imam, satu iman, satu tujuan. Di situ sudah sumpah dan dia sering merasakannya, kok sampai bunuh diri, kok sampai keluar. Itu juga orang-orang yang keluar dan jauh pada Allah, pada saudara, orang tersebut pasti akan menderita. Karena apa? Karena dia bunuh diri. Sebelumnya sudah jelas, hidupnya tenang. Sebelumnya sudah bersama saudara-saudaranya. Tapi dia dibisikan dengan perasaan dan akal, merasa kurang puas dan kurang sesuai dengan misi dan harapan-harapan dia, keinginan-keinginan dia semua. Akhirnya dia memutuskan gulunya, memutuskan persaudaraan, memutuskan siapa yang dia percaya. Kalau dibilang percaya pada Tuhan, percaya. Kalau bilang iman, iman. Gak mungkin semua orang
di sana kalau ditanya, engkau iman? Pasti iman. Engkau punya Tuhan? Pasti punya. Nah, tapi disuruh untuk percaya utuh Allah tok. Tunggu dulu. Itulah ciri-ciri orang yang mulai retak. Kalau diberi pengetahuan tentang keimanan, ditanya, dibuktikan di lapangan, tunggu dulu, yang ini tidak cocok, ini yang tidak cocok. Karena apa? Dia niatnya mempunyai keinginan cocok dan tidak cocok. Kalau orang beriman, kuncinya sahidna, berani, rasa percayanya utuh. Karena apa? Karena benar-benar dia sudah, jiwanya sudah hidup, menguasai sistem-sistem tubuh, dari pikiran, perasaan, dan semuanya sistem sudah menyatakan utuh yang saya percaya. Dan berani mempercayakan hidupnya, itu saudaraku. Apa yang saya sampaikan ini hanya pembeda antara yang putus asa, bunuh diri, dan orang-orang yang benar-benar kokoh dalam menjalani takdirnya, membawa keikhlasan, membawa bersama Tuhannya ke depan, mempunyai cita-cita dan harapan yang pasti. Karena yakin siapa yang dipercaya, dan yakin kita ada yang membimbingnya bersama-sama. Dan alhamdulillah saudaraku semua, karena di sini adalah jamaah, berjamaah, maka seluruh kegiatan-kegiatan harusnya juga berjamaah. Berdoa itu loh, mempunyai keinginan, harapan, walaupun kita itu sadar kalau kita itu iman, meyakini yang kita percaya dan berani mempercayakan. Kalau kita hanya berindividu, apa individu? Sendiri-sendiri, beda. Mustajabnya itu beda sekali. Kalau mempunyai sesuatu keinginan, lebih-lebih urusan jihad di jalan Allah, untuk hidupnya, sisa hidupnya kita jalan terus sampai mati di jalan Allah bersama-sama. Disitulah Allah akan memberi barokna haulahu di Isra Mi'rajnya. Barokna haulahu linuriyahu. Asli Gusti Allah bakal memberikan dan pasti memberikan barokah kepercayaan pada kita, pada orang-orang hamba-hambanya yang lurus niatnya, yang teguh hatinya, tidak tergoyahkan, mempunyai harapan yang pasti dengan bimbingan pengetahuan Tuhan yang kita percaya. Disitulah yakin akan berhasil. Saudaraku semua, karena apa? Kita bakar, khususnya jamaah kita bakar semangatnya dengan harapan-harapan yang pasti, dengan pengetahuan yang jelas. Itu perlu dukungan bersama ke depannya. Pasti berhasil.
Maka dari itu dengan adanya di jamaah ini ada imamnya, ada pembimbingnya, jangan sampai kita itu keluar dari Baitullah. Jangan sampai keluar dari Masjidil Haram. Karena di dalam Baitullah ada Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ada pemimpinnya atau imamnya. Di dalam masjid, di dalam jamaah, pasti ada soft-softnya. Pengetahuannya sudah jelas. Di antara soft-soft pertama, kedua, dan seterusnya. Maka saudaraku semua, alhamdulillah, dan saya meyakini seyakin-yakinnya, jamaah kita adalah jamaah yang diridhai oleh Allah. Yakin, hak, dan hakul yakin. Hanya jamaah kita asli. Asli mendapat ridho dari Allah. Amin. Jangan ragu-ragu. Kalau kita masih ragu-ragu, belum sempurnanya imannya. Belum sempurna iman kita. Kalau masih ragu-ragu, iman kita ecek. Percaya kok ragu-ragu. Mempercayakan kok ragu-ragu. Makanya di sini saudaraku, jangan jemu-jemu. Apa jemu-jemu? Jenuh-jenuh, bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Kalau pendidikan di sini, pendidikan jamaah kita adalah pendidikan asli keimanan. Terus memperbesar rasa percaya kita pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kebesarannya Tuhan, kita percayai lebih besar, lebih murni, tanpa cacat setitik noda pun. Kalau rasa percayanya kita menjadi kelakuan seperti itu, wah. Wali-wali ini Gusti Allah, hamba-hamba ini Allah luar biasa. Jangan ragu-ragu. Ya wajar dalam pendidikan di sini memang tidak saudaraku yang jauh-jauh, yang dekat sini malah nemen, apa nemen? Malah nemen ujiannya. Malah berat ujiannya. Beratnya bagaimana? Ya, dalam proses pendidikan ya harus ada pelajaran-pelajaran yang ekstrim-ekstrim. Karena apa? Allah membimbing kita melalui imam kita. Beliaunya dipilih oleh Tuhan. Mendapat hidayah dari Tuhan untuk membimbing kita, menuntun kita. Ibaratnya apa imam kita? Imam kita ibaratnya ya orang tua kita, sebagai orang tua. Sebab apa? Yang melahirkan iman pada kita. Maka dari itu tidak ada orang tua itu menyelakakan anaknya, tidak mungkin. Semua itu asli dari Tuhan, didikan dari Tuhan, yang disampaikan kepada kita sesuai wadahnya, tempatnya. Maka saudaraku semua, kalau kita menyadari semua itu, maka eratlah persaudaraan, saling hormat menghormati, saling ikat, mengasah asuh, saling memberi support, saling memberi semangat untuk mempercayakan seutuhnya pada
yang kita percaya. Yang sering kita kepleset, jangan sampai bunuh diri. Hanya kepleset tok ndang bali. Oh, kalau terkena hadas kecil ya ndang dibersihi. Kalau terkena najis ndang tobat. Ya, seperti itu pengetahuan semuanya alhamdulillah sudah disampaikan imamnya. Kita tinggal mengelola, menetapkan pada jiwa kita, khususnya keimanan, khususnya rasa percayanya pada Tuhan yang utuh. Nek hanya nyun sewu saudaraku. Tapi tidak masalah karena apa? Karena kita proses pendidikan. Proses pendidikan seringkali kadang kepleset, seringkali tidak paham. Tapi saya yakin lama-kelamaan paham, tidak paham. Kadang sadar, tidak sadar. Tapi kalau kita berjamaah terus, di situ Allah akan terus membimbing kita dan menyelamatkan kita. Tidak akan sampai kita bunuh diri. Bunuh diri tentang keimanan maksudnya tidak sampai keluar rel. Masih utuh selalu bersama Tuhan kita. Dan yakin, seyakin-yakinnya, percaya, sepercaya-percaya, utuh terus, besar terus, dibesarkan rasa percayanya. Kadang-kali saudaraku yang sering kita tergoda oleh perasaan, itu masalah kebutuhan sehari-hari. Tapi bagi orang yang utuh, yang jelas, yang hanif, yang lurus, dan murni keimanan rasa percaya, tidak ada hal itu. Ojo khawatir. Lebih-lebih jangan putus asa. Jalani saja kehidupanmu dengan kesadaranmu bahwa hidupmu ini loh di asli sing kok percaya Tuhanmu. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat dengan mata jasadmu, apa yang kau rasa, semua itu tidak menjadi batalnya iman karena kita besarkan rasa dan bergantungnya pada Tuhan yang kita percaya. Jelas saudaraku? Jelas, Pak. Kalau ya, alhamdulillah. Saudaraku semua, memang di sini malam ini judulnya bunuh diri. Bunuh diri itu ya keluar dari perahu katanya Pak Supandi. Ya keluar dari keimanan. Wes ora dipercaya karo Tuhane. Ora duwe taat karo pemimpine. Ora duwe taat kalau uli amrine. Itu juga bunuh diri. Jangan bilang ati Allah, wa ati Rasul, wa uli amri. Jelas-jelas. Itu jelas. Yang kau sampaikan jelas. Tapi di saat engkau mengucapkan itu, engkau yang engkau lihat di dalam hatimu adalah tulisan dan bacaan sampai suara. Itu kurang pas. Kurang menjadi kelakuan. Di sini, di jamaah kita, Al-Quran sebagai petunjuk jadi kelakuan. Ati Allah, yakin
yakin sing tak percaya hanya Allah tok. Nah, seperti itu. Enggak cacat blas. Langsung dikunci caranya, dikunci. Yang saya percaya hanya Allah. Terus terus dikunci. Kalau bimbingannya imamnya mendidiknya pada saya, langsung kunci, Mbak. Terus diingat, diyakini. Seperti itu. Resi terus dibaca, terus dilihat. Taat temenan apa ora karo Gusti Allah. Apa masih mempunyai Tuhan-Tuhan yang lain? Atau masih punya ilah-ilah yang dipercaya selain Allah? Itu yang perlu diulang-ulang terus. Yang dipercaya selain Allah apa? Pengetahuannya sudah jelas, saudaraku. Apakah termasuk yang dipercaya orang tua menjadi Tuhan? Ataukah orang yang menolongmu kau puja-puja di sini mulu? Sing kok percaya lali dengan Tuhanmu, lali dengan Tuhan yang memeliharamu. Di situ cacat imanmu. Atau mempercayai Tuhan dengan hartamu. Sing kok percaya selain Gusti Allah termasuk donyamu, duitmu, bondomu, pintermu. Nah, goblokmu juga nggak boleh. Nggak boleh. Merasa bodoh, ya merasa ya tidak apa-apa. Bodohmu sing kok percaya, sing kok gocek ya aku ra iso. Dulu memang saya juga begitu. Saya dibimbing gimana? Suatu saat Gus, sampai tuh sebagai orang tua banyak saudara-saudaramu sebagai pemomong sampai muncul saudara-saudara banyak sampai dijadikan panutan momong. Saya ya bilang dengan jujur. Menurutku jujur itu benar, tapi ternyata ya salah. Lah jujurnya memang betul. Saya memang tidak bisa. Bagaimana? Tapi salahnya bagaimana? Wong belum terjadi kok ngaku gak iso. Di Kersoto kalau begitu, nah itu pelajaran baik dulu memang seperti itu. Oh iya. Tapi dengan keteguhan niat, yang penting tuh niat. Ya salah-salah ya wajar cen salah memang ya urung ngerti. Urung pembedanya antara iman dan tidak iman itu belum. Tapi yang terpenting niatnya utuh. Ingin tahu siapa yang menciptakanku. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, itu bagaimana? Dulu bingung. Ya alhamdulillah saudara-saudaraku semua jamaahipun Gus Tubi semua alhamdulillah podo ngerti kabeh. Saudaraku, kalau ada yang belum tahu, malah nanti RBT-an ketemu saudaranya, banyak kegiatan-kegiatan bersambungnya, bersilaturahmi, itu luar biasa hikmahnya. Hikmah yang besar apa? Termasuk mengikat persaudaraan, tambah erat, tambah tahu. Bahasan sekarang malah banyak tahu. Tuh, tahu saudara-saudara termasuk di Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Barat. Wah, banyak sekali, saya bersyukur alhamdulillah.
Begitu ya saudaraku semuanya. Wah, setengah 10. Lanjut saudaraku. Oh, lanjut. Lanjut, Mas. Lanjutan. Oke, siap. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan saudaraku Ya, sebelum ngopi-ngopi saya lanjutkan deh. ngopi-ngopi Ya, sih. Mbak, Kanjeng tanya, Mas. Mbak. Oke, sambil ngopi ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. ini Mbak, seperti yang bahasan sebutkan dari awal tadi itu kan atas dasarnya kan orang dilarang bunuh diri itu kan surat An-Nisa, Mbak ya. Dilarang membunuh Ya, dirimu. Itu yang saya belum tahu itu diri yang mana, Mbak, yang dilarang dibunuh, Mbak. Sedangkan kita aja diajari untuk tidak percaya diri sendiri. Kita disuruh hanya percaya sama Tuhan saja. Terus yang dibunuh itu diri yang mana maksudnya? Apa diri tubuh ini yang dibunuh apa diri yang mana itu yang saya belum jelas, Mbak. Nggih, suwun, oke, Mbak. saudaraku. Siap-siap. Dari siapa ke ini? Pak Alek. Alek, Mbak. Nggih, Oh iya, saya kangen sama Mas Alek ini. nggih. Oke, oke. Sambil merokok, Mas Alek ya. Nggih, Mbak, siap. Oke. Maksud di dalam Al-Quran, firman Allah tentang janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Itu surat An-Nisa. Maksudnya tidak jasad ini dibunuh, enggak. Di Al-Quran adalah semua Al-Quran 30 juz itu menerangkan urusan bertauhid dan keimanan. Allah memerintahkan melarang, bukan melarang, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Karena apa, saudaraku? Tentang keimanan. Kalau sudah iman, ya jangan kau bunuh keimananmu sehingga mati imanmu. Gitu, saudaramu. Rasa percayamu kepada Tuhanmu, bahwa Allah loh yang menciptakanmu, bahwa Allah yang memberi hidup dan matimu, bahwa Allah yang memberi ngopeni semua kebutuhan-kebutuhan itu dari kuasa Allah. Maka janganlah membunuh dirimu yang kau percaya. Jelas Pak Alek? Nggih, Mbak. Oke. Tujuannya tentang Jadi keimanan, Mas yang Alek ya. yang dilarang untuk dibunuh itu adalah dirimu yang sudah terlanjur percaya sama Tuhan itu yang dilarang untuk dibunuh gitu, Mbak ya. Ya, jangan dihilangkan lah. Ya, jarang dihilangkan. Cara Jawa nih, ojo dilangi lah imanmu. Nggih. Gitu Pak Alek. Ya. Nggih, suwun, Mbak. Matur suwun. Oke, saudaraku. Siap. Kalau bunuh diri sedang terjadi. Kemudian kadang-kadang itu ada dua pemikiran yang bunuh diri itu kadang-kadang kan memang ya apakah mungkin ya tolong diceritakan itu memang sudah kehendak Allah dia bunuh diri begitu atau bagaimana? Saya ingin penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Saking pundi niki saudaraku. Surabaya, Pak Rafi. Pak Rafi, ya terima kasih Pak Rafi. Wah, Pak Rapi itu iki, Mang. Ya Ya, Allah. alhamdulillah rahayu semua Pak Rafi. Keluarganya sehat. Saya sapa dulu. Begini saudaraku Pak Rafi ya. Mengenai kita itu dulunya tidak tahu tentang iman. Prosesnya dalam perjalanan hidup kita
dan mendapat hidayah oleh Allah, kita menjadi golongannya orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang beriman. Ini prosesnya. Nah, setelah beriman, pertanyaannya Pak Rafi tadi, apakah orang beriman itu bisa bunuh diri, bisa keluar dari tidak iman, ataukah semua itu takdir dari Tuhan? Itu pertanyaan yang jelas dan bisa saya jawab. Kalau kita sudah menjadi orang iman, di situ prosesnya. Kalau imannya itu masih dalam hanya bacaan atau pengetahuan, belum menjadi kelakuan, itu retak apa ya? Gampang tergores sehingga seringkali ya ada juga. Nah, di situ akan bisa keluar juga, bisa ucul imannya seperti itu. Nah, pengertian ini di dalam Al-Quran jelas dan cara sejarah di masa Rasulullah juga begitu. Di masa Rasulullah juga banyak sahabat-sahabat yang dulunya mempercayai bahwa Muhammad utusan Tuhan, mempercayai yang disembah Muhammad itu adalah Tuhan yang memeliharanya. Tapi di situ banyak sekali juga keingkaran-keingkaran karena dia memilih dan orang-orang tersebut adalah mempunyai misi-misi keimanan yang tidak murni. Maka di situ retak, gampang cacat, akhirnya juga terhempas, bisa keluar, bisa ya menjauh dari Rasulullah juga seperti itu, saudaraku. Bisa diterima Pak Rabi? Oke Pak. Makasih. Ya, monggo. Wah, Mas Agus itu saudaraku memberi rokok surya. Cahaya, rokok cahaya. Monggo, monggo. Sebelum saya lanjutkan tambah sedikit, monggo. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, tambah sedikit ya, saudaraku. Kita tetap semangat, jiwa-jiwa orang beriman harus semangat bersama Tuhannya selalu untuk menjalani hidup yang fana dan yang nyata ini. Kalau orang iman tidak semangat, sama dengan bunuh diri akhirnya. Sebab di situ bisa retak-retak yang saya sampaikan seperti tadi. Demi harapan dan cita-cita jamaah kita ke depan, kita itu pasti akan dicari oleh orang-orang yang miskin imannya, orang-orang yang ingin selamat, orang-orang yang buta hati, orang-orang yang mati. Orang mati bagaimana? Ya seperti dulu 2 bulan yang lalu tentang hadis Rasulullah bisa mengobati orang buta dan bisa mengobati penyakit gatal dan bisa menghidupkan orang mati. Itu hadis Rasulullah dulu sudah disampaikan. Dan itu pasti akan terjadi. Apa yang disampaikan Rasulullah pada masa terus zaman terus modern. Banyak orang yang buta hati.
yang buta, tidak tahu arah hidupnya. Uangnya banyak, hidupnya mewah, tapi dia sudah terbungkus oleh kemewahan dunia, gemerapan dunia, sehingga dia buta dengan Tuhannya. Akhirnya apa? Pada suatu masa itu pasti akan terjadi. Nanti yang dicari siapa? Yang dicari adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan, orang-orang yang mendapat ridho dari Tuhan, yang bisa menyembuhkan buta hati seperti itu. Makanya di jamaah kita sudah dibimbing oleh imamnya, persiapan ini sudah di sistem ini sudah berlaku, sudah terus disiapkan. Semua jamaah harus cerdas semua, terus asah-asuh, terus pengetahuan terus berkembang. Dan kelakuan-kelakuan kita menjadi orang beriman juga bisa membuktikan, bisa membawa rahmatul alamin, duwe akhlak budi perketi, sing diridhoi oleh Allah, sing ndadekno tambah cedheke ning nggone Gusti Allah, sing iso ndadekno tambah percaya ning nggone Gusti Allah. Disitulah bimbingan-bimbingan di jamaah ini, syukur alhamdulillah seperti itu. Saudaraku semua, tentang saya pesan juga, marilah bersama-sama, marilah duwe niat bersama-sama. Niat kita gedekno rasa percaya ning nggone Gusti Allah untuk menerima tugas dan tanggung jawab dari Allah, menerima menebarkan tauhid, risalah tauhid leluhur kita, menerima dari khalifah Allah sesuai apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Saudaraku semua, tambah. Kita sudah jelas tentang bunuh diri, seperti ini yang saya tangkap, karena pelajaran yang saya terima saat ini, judul ini ya baru ini. Saya menerima judul bunuh diri sempat geragap gitu. Karena apa? Judul kok bunuh diri. Topik kok bunuh diri. Oh ternyata alhamdulillah mendapat petunjuk. Oh ternyata ya Allah juga memperingatkan, janganlah engkau membunuh dirimu sendiri. Jangan bunuh dirimu. Seperti itu. Oh terus saya menerima pengetahuan-pengetahuan yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah. Dan saya juga nambah yakin karena hikmah topik Zoom malam ini, kita asli mendapat kebesaran Tuhan, tambah percaya nggone Gusti Allah, sampai saya tuh ingat nalikane Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud. Sebab apa? Ya menurut Raja Namrud, Ibrahim ini penghalang. Ada Nabi Ibrahim penghalang bagi Raja Namrud. Maka tidak rasa mengurangi kekuasaan Namrud, Ibrahim bakar seperti itu. Nalikane mendapat perintah rakyat pengikutnya Raja Namrud
Nabi Ibrahim terdengar. Kalau Nabi Ibrahim ya tidak seperti bahasan. Kalau bahasan punya gelagat, nah, masih belajar. Kalau Nabi Ibrahim imannya ya langsung murni. Set. Makhluk tidak akan bisa membunuh dan makhluk seperti Namrud tidak akan bisa menghidupkan dan membunuh. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa, hanya Allah tak yang saya percaya yang mampu memberi hidup dan mati saya. Wah, jiwanya Namrud langsung sebesar dengan kemahaannya Allah. Dunia ini wah kecil besar rasa percayanya. Yakin utuh Namrud tidak bisa membunuh saya. Dalam prakteknya, walaupun rakyat Namrud itu akan membunuh saya, membakar saya, perintah Namrud, bakar. Suruh masyarakatnya mencari kayu bakar. Terus tumpuk bergunung-gunung, Nabi Ibrahim diletakkan di tengah-tengah. Tetaplah utusan Tuhan utuh murni. Yang saya percaya hanya Tuhanku yang bisa membunuh dan menghidupkanku. Tidak tergoyahkan, tidak ada senoda gemetar sedikit pun di rasa percayanya. Tidak ada sama sekali. Resik putih lurus percaya dengan Gusti Allah. Ya seperti itu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dibakarlah oleh Namrud. Nah, dibantu. Bul. Obar api berkobar. Wah, kaumnya satu kerajaan Namrud bersorak-sorak. Wah, Ibrahim mati. Yes. Dia meyakini Ibrahim mati dibakar. Yes. Api yang menjulang langit, pasti mati. Nah, seperti itu. Ya karena yang dipercaya Tuhan utuh, yang asli, memberi hidup dan mati hanya Allah. Turunlah firman Allah dengan bahasanya. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei, geni. Yes, geni dikon mati menjadi kipas-kipas dari angin dari AC namanya. Wis ora krasa panas blas. Makhluk-makhluk pada tunduk karena pada orang beriman. Kita juga seperti itu. Kalau kita yang percaya utuh seperti Nabi Ibrahim sebagai contoh suri teladan bapak tauhid kita. Ya kita harus meniru rasa percayanya seperti Nabi Ibrahim yang seperti itu. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar tidak seperti apa yang saya percaya. Benturan apapun lurus dong, inti Allah. Gitu ya saudaraku semua. Oke, sip. Kiranya kalau tidak ada pertanyaan, bahasan berpesan kita semangat mempunyai misi-misi ini ya, menjadi khalifah dan meneruskan risalah. Jangan sampai putus asa. Jangan sampai keluar dari Baitullah. Karena orang yang keluar di Baitullah adalah orang-orang yang sudah bunuh diri. Nah, kalau yang dipercaya tidak Allah, yang ragu-ragu, karena mereka keluar.
Berharapan kita semua sebagai saudara semua di jamaah pun Gustubi barang-barang, ayo saling mengikat berantai waqtasim bilahnya itu persaudaraan kita. Asih digoreng ngene Gusti Allah, gemadep ngene Gusti Allah tidak akan lepas. Pasti di situ ada rasa percayanya, keimannya, hanya mungkin cacat titik-titik. Nah, di situ karena ikatan, karena rukuni persaudaraan, di situ Allah memberi pengampunan, memberi hidayah, di situ pasti nanti akan bersih semua. Gitu ya Lur ya. Kiranya ada kekurangan dan kelebihan semuanya dari Tuhan yang kita percaya. Malam ini sebagai narasumber, mohon maaf, saudaraku tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iwan. Abah Inung jelek. Gak bahaya ta. Gimana Lur malam hari ini? Ada yang kurang paham atau ada yang sangat paham dengan keterangan yang disampaikan oleh narasumber kita malam ini? Apa ada yang kurang paham? Apa sudah sangat paham saudaraku? Atau ada pertanyaan yang lain? Pripun Mas Budi? Pak Yul mana Pak Yul? Oh ini Pak Yul. Paham Mas Iman. Paham, masih paham. Nah ini ada yang mau tanya jawab atau tidak? Kalau tidak kita cukup sekian malam hari ini. Karena besok banyak saudara kita yang lagi kerja. Jadi Lur, ada yang kurang paham? Jelas ya semuanya ya? Jelas lu. Oke. Kalau sudah, maka saya selaku moderator ngaji malam hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudaraku yang telah meluangkan waktu dan mau menyaudara dunia akhirat sampai mati. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya saudaraku. Rahayu selamanya. Rahayu. Rahayu.